Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah la haula wa la quwata illa billah. Habib Rizik yang saya hormati, yang saya banggakan, beserta para ulama, habaib dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Sahabat saya keren cadas, Refli Harun, dan mudah-mudahan tidak mengikuti Jak Resmond Taipa yang akan dipanggil Polda gara-gara ijazah palsu. Padahal Habib ya, kalau dia keterangan Habib masih kecil ini bisa ijazah palsu, malah ada Pancasila palsu tadi. Ada Ustadz Adian, ini Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, beliau tokoh intelektual Muslim. Ada sahabat saya Abdul Khair, yang kemarin kita agak berbeda pandangan sedikit untuk Pilpres. Beliau jadi ahlinya Prabowo, bukan ahlinya kacang sayur, bukan ya. Buncis, tapi ahlinya Pak Prabowo yang berbeda dengan Refli Harun. Alhamdulillah hari ini duduk bersama di sini. Amin, berkah, keberkahan. Hadir juga ini sahabat saya, ini yang orang yang berubah 180 derajat. Dari yang dituduh kiri menjadi kanan luar. Dari yang paling kiri ke kanan luar. Pernah jadi ketua Dewan Pengurus YLBHI. Karena kedua Dewan Pengurus YLBHI itulah mereka mendapat data menjadi sadar sehingga belok menjadi kanan. Saya kira lebih kanan daripada saya. Hadir juga, alhamdulillah ini anggota Dewan kita, ya, seniman yang juga nanti akan kita titipkan. Beliau ini Mas Dani. Ya, karena Mas Dani ini di samping anggota Dewan adalah the ruling party yang ada sekarang ini yang berkuasa. Bisikannya mudah-mudahan sampai ke Presiden Prabowo seperti itu. Nggak tahu apa yang mau dibisik nanti Abdul Khair untuk mengisi jabatan-jabatan dan lain sebagainya. Saudara-saudara semua, Bib, bolehkah izinkah tidak mengurangi tahmid saya dengan jemaah ini kalau saya berdiri? Saya lebih interaktif ya. Boleh kan? Ini tidak mengurangi hormat saya kepada tokoh-tokoh, para tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, tadi Habib Rizik telah menjelaskan secara sempurna apa yang digambarkan beliau tentang Pancasila. Hari ini secara regulasi, hari ini sebagaimana telah dibacakan oleh Habib, Presiden Jokowi, presiden keberapa Jokowi? Ketujuh ya. Saya kira Presiden Jokowi ini presiden yang paling populer. Paling populer dan terus dibicarakan. Salah satu yang membicarakan itu Refli Harun. Ijazahnya asli asli palsu. Menurut Bareskrim identik, tapi identik sesama mereka. Kan memang hadis ya, golongan itu dikumpulkan sesama golongannya. Kalau golongannya khair berkumpul golongan khair, golongan batil bersama golongan batil. Mungkin yang itu dari ijazah itu. Saudara-saudara, memang harus kita luruskan secara itu. Karena ide untuk menjadikan tanggal 1 Juni itu adalah hari Pancasila itu sudah jauh-jauh sebelumnya. Pada pemerintahan SBY sudah mau disampaikan, tapi pada waktu itu kita tolak. Hampir seluruh fraksi yang ada di MPR menolak 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Akhirnya SBY nggak berani. Tapi disepakati pada waktu itu adalah jalan keluar, kita mengakui. Kan kita tidak boleh menegasi 1 Juni adalah hari pidatonya Bung Karno. Harus lihat 1 Juni hari pidatonya Bung Karno. Nah, saya ingin mulai saja. Ini kan perdebatan ini sesungguhnya relasi antara agama dan negara. Perdebatan relasi agama dan negara ini bukan baru, dari jauh-jauh sebelumnya. Hari lahirnya Fadlizon. Nah, itu yang paling tepat.
Dani, hari 1 Juni hari lahirnya Fadlizon. Saudara-saudara, jadi saya menyatakan relasi agama dan negara itu jauh sebelumnya. Dalam konteks Indonesia modern, gerakan Indonesia modern, perdebatan ini ada perdebatan yang cukup sengit. Aktor-aktornya satu diantaranya Bung Karno. Perdebatan Bung Karno, ya kan, dengan Pak Hai Muhammad Nasir sering banyak ditulis oleh saudara Adian. Ya kan? Perdebatan Bung Karno dengan gurunya Pak Muhammad Nasir itu bagaimana meletakkan relasi antara agama dan negara. Jauh luar biasa perdebatannya. Nah, kalau kita membaca Bung Karno ini tidak bisa membaca utuh tubuhnya itu. Harus kita mutilasi, Bib. Bung Karno muda, Bung Karno dewasa, Bung Karno menjadi anggota Panitia 9, Bung Karno 60-65, yang itu dia mengidekan yang namanya Nasakom seperti itu. Jadi melihatnya harus memang terbelah-belah seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini juga di dalam buku tadi Habib Rizik, memang kelemahan kita, dokumen historis itu banyak yang hilang. Yang ditemukan oleh Habib juga itu masih jauh, bahkan masih banyak yang salah juga yang dibacakan tadi, masih banyak yang salah. Paling tidak saya mencari mengumpulkan berbagai dokumen yang sedikit relatif ada, sedikit ini, yaitu karangannya guru tata negara Universitas Indonesia ini, RM Abi Kusumo, lahirnya Undang-Undang Dasar 45. Di dalam buku ini, walaupun tidak lengkap, tapi jujur, tak kala Haji Agus Salim tidak ditemukan dokumennya, ditulis. Haji Sanusi, AM Sanusi, tidak ditemukan dokumennya. Haji Ki Bagus Hadikusumo, banyak halamannya hilang, 24 halaman lebih. Dia bicara tentang apa yang dibicarakan itu, mengeluarkan ayat, mengeluarkan hadis, contoh-contoh negara-negara Islam dan lain sebagainya. Nah, di dalam buku yang ditulis tadi, kan kapan mulai BPPKI didirikan itu? Di dalam sejarah nasional Indonesia, ini buku ini keliru, yaitu menyatakan 1 Maret tahun 1945. Padahal sesungguhnya 1 Maret ini baru deklarasi. Didirikannya itu adalah 29 April 1945, yaitu pada waktu pidato ketuanya itu, Dr. Rajiman. Nah, saudara-saudara, tadi dibagi masa sidang pertama, masa sidang kedua. Terus siapa sekarang di anggota BPPK itu? Ini banyak nggak tahu, Bib. Anggota BPPK itu 60 orang. Dari 60 orang itu sebagian besar umat Islam. 2 pimpinan. Pimpinan itu adalah Dr. KRT Rajiman Widionogoro. Terus yang kedua itu adalah RP Suroso, ini wakil kedua. Anggotanya Habib Kusno Cukroso, ini bicara, ini unsurnya PSII. Haji Ahmad Sanusi, ini Haji Ahmad Sanusi ini akan duet nanti tak kalah di dalam perdebatan itu dengan Ki Bagus Hadikusumo. Luar biasa, cuman dokumennya hilang. Nah, saudara-saudara, ini sidang BPPK ini mulai tadi disebutkan 28, 29, 30, puncaknya pidatonya Bung Karno. Dari 68 orang, 60 anggota, pimpinan 2, 6 anggota tambahan. Yang bicara itu 38 orang. Tapi sebagaimana dikemukakan oleh Habib tadi, hanya bicara seolah-olah Supomo, Yamin, Soekarno, dan lain sebagainya. Yang mana yang lainnya bicara? Tidak kita temukan dokumennya sampai hari ini. Hanya yang sempat dikumpulkan oleh Pak Abi Kusuma di sini caranya. Nah, saudara-saudara, lanjut. Nah, rapat ini kayaknya orang dulu itu begitu tertib rapatnya, ditulis. Begitu juga dalam buku Risalah Undang-Undang Dasar 45, itu pun belum lengkap. Rapat pertama itu, sesi pertama itu tanggal 29 Mei jam 11 sampai jam 13. Siapa pembicaranya itu? Itu pembicaranya itu. Artinya 7 ditambah 12 orang. Sesi yang pertama itu. Sesi 1, sesi kedua
12 orang. Lanjut. Hari pertama, sesi berikutnya, ini yang bicara 7 ditambah 5, 12 juga. Lanjut. Tanggal 30 yang bicara 9 orang. Ada Haji Agus Salim, Samsudin, Wongso, Suhadi, Abdurrahman, Sukiman, Susarjo. 2 orang dari unsur Islam, Pak Sukiman. Oke, dengan Haji Agus Salim. Hari kedua bicara 8 orang. Haji Agus Salim bicara lagi untuk menanggapi, ini saling tanggap menanggap itu waktu itu. Tapi naskahnya tidak ditemukan. Jadi naskah pidatonya Haji Agus Salim baik hari pertama maupun hari kedua sampai saat ini belum ditemukan. Lanjut. Hari ketiga, Abdul Qadir, Supomo, Hendro, Yamin, Sanusi. Ini Haji Sanusi ini. Yang nomor 2 tadi. Ini tokoh kunci juga ini. Hari ketiga 14 orang. Lanjut. Lanjut. Nah, saudara-saudara, ini kesimpulan yang saya ambil apa yang dibicarakan oleh Ki Bagus Hadikusumo dalam pidato-pidatonya. Ki Bagus Hadikusumo itu membicarakan tentang manusia dan masyarakat. Ki Bagus Hadikusumo itu bicara juga tentang wakil rakyat dan musyawarah. Ki Bagus Hadikusumo itu bicara akhlak. Yang keempat tidak ditemukan. Yang kelima agama pangkal persatuan. Yang keenam dia bicara bagaimana politik pecah belah Belanda. Yang ketujuh bicara masalah perekonomian Islam dan pertahanan negara. Yang kedelapan tidak ditemukan. Yang kesembilan bicara Islam dasar negara. Tidak bertentangan dengan paham kebangsaan. Ini panjang, 24 halaman. Dia mengeluarkan argumentasinya. Yang ke-10 perilaku penjajah. Yang 11 penerapan hukum Islam dan praktek penyelenggaraannya. Yang ke-12 agama Islam sebagai potensi kebangsaan lahir dan batin. Terus, nah tadi sudah disampaikan oleh Habib versi-versi. Saudara-saudara, dalam perdebatan itu, maka pada tanggal 1 Juni itu belum ada keputusan apapun. Saya ulangi lagi, 1 Juni itu belum ada keputusan apapun tentang Pancasila. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh karena begitu banyak pandangan, tidak hanya masalah dasar negara, bagaimana sistem ekonomi, bahkan bentuk negara pun dibicarakan. Jadi kalau orang sekarang alergi bicara masalah khilafah, pada waktu itu juga sudah diperdebatkan khilafah itu. Monarki diperdebatkan, apa bentuk negara kita monarki atau bentuk kita republik, itu dibicarakan secara terbuka. Ya kan? Tidak seperti di TV One beberapa waktu yang lalu, Ahmad Dhani mau digebuk sama Arab. Tak kalah pembubaran HTI waktu itu, dia anggap mengganggu Pancasila. Justru pembicaraannya di atas itu pada waktu itu, khilafah bicara. Nah, ternyata orang yang mengaku paling Pancasila bermasalah sekarang. Jadi betul juga waktu itu Pak Ahmad Dhani, bagaimana mau membubarkan. Nah, saudara-saudara, perdebatan yang begitu panjang itu akhirnya bagaimana dikemukakan oleh Habib Rizik tadi, yang namanya kongres, yang namanya munas, muktamar biasa kan harus dibentuk tim perumus. Awalnya tim perumus itu 8 orang, ini harus kita catat. Bib, izin minum, Bib. Saudara, awalnya 8 orang, tapi 8 orang itu menurut Bung Karno tidak proporsional. Kalangan Islam tidak tercerminkan, hanya 2 orang. Ada yang namanya Ki Bagus Hadikusumo, satu lagi Agus Salim ya, Pak Adian, panitia 8. Ki Bagus Hadikusumo dan ya, 2 orang. Bung Karno protes. Bagaimana kita mau merumuskan perdebatan yang begitu sengit antara 2 kutub, tapi representasi panitia 8 hanya 2 orang. Saya usulkan tuan puan pada waktu itu, karena ada perempuan juga,
Anggota BPK itu tidak jarang disebut perempuannya. Ada perempuan itu dari unsur Majelis Syuro Ala Muslimin Indonesia, Masumi. Pada waktu kena sebelum kemerdekaan ada Masumi sebagai ormas. Perempuan 2 atau 4 orang perempuan yang Singapodium juga pada waktu itu. Nah saudara, akhirnya diterimalah panitia 9 itu. Panitia 9 itu tadi kalangan kebangsaan, Islam kebangsaan atau Islam nasionalis, ya kan? Tadi sudah disebutkan, saya tidak ulangi lagi. Ada nomor 7, Kiai Haji Kahar Muzakir. Di panitia 8 dia tidak masuk. Kenapa akhirnya menjadi Kiai Kahar Muzakir? Karena Ki Bagus Hadi Kusumo pada waktu itu Ketua Umum Muhammadiyah Jogja, bolak-balik dia menyerahkan keanggotaannya kepada Ki Haji Kahar Muzakir. Ini alumni Al-Azhar ya, Ustaz Adian. Ini intelektual alumni Al-Azhar. Nah nanti kita lihat nanti siapa sih yang menyusun yang namanya pembukaan undang-undang dasar itu dengan narasi diksinya sesungguhnya itu. Nah saudara-saudara, panitia 9 ini berdebat, kembali terjadi perdebatan, luar biasa perdebatannya, ya kan? Kalangan Islam tetap saja berdasarkan faktor historis, faktor sosiologis, faktor kejuangan yang ada, perlu dicatat, jauh sebelum ada negara Indonesia ini sudah berdiri kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam. Jadi Indonesia hadir ini bukan ruang kosong, bukan ruang hampa. Indonesia hadir sudah berdiri kerajaan dan kesultanan Islam yang memperlakukan syariat Islam, seluruh kesultanan seperti itu. Jadi kalau bicara syariat Islam sudah dari dulu, bukan baru sekarang, sudah dari dulu syariat Islam itu menjadi living law Indonesia. Nah saudara-saudara, dari perdebatan itu sampai akhirnya terjadi titik kompromi. Apa yang disusun? Yang kita bicarakan itu hanya satu alinea, yaitu alinea terakhir. Padahal 4 alinea yang dibicarakan itulah yang disusun, itu yang kita sebut namanya mukadimah. Mukadimah inilah sebenarnya sesungguhnya kita masih agak pleset ini mungkin kita bisa beda pandang saya. Inilah menurut saya mukadimah ini piagam Jakarta. Jadi piagam Jakarta itu bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi isi seluruh mukadimah itulah yang disebut dengan piagam Jakarta. Itulah yang ditandatangani oleh 9 orang. Dan inilah juga nanti disetujui oleh yang namanya anggota 33 dan dibawa lagi ke namanya pleno besar tadi menjadi 68 orang. Adakah persoalan di balik ini? Kita ambil saja yang tema hari ini tentang Pancasila. Ada. Sebelum tanggal 1 ini Ki Bagus Hadi Kusumo dengan Pak M Sanusi menggugat karena dia berdasarkan pidato-pidatonya. Kenapa harus ada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat bagi Islam pemulung? Ki Haji Bagus Hadi Kusumo minta dicoret 2 kata. Bagi pemeluk-pemeluknya tidak perlu ada. Karena argumentasinya menurut Ki Bagus Hadi Kusumo, Islam itu universal, bisa berlaku kepada siapa. Dan pendapat ini didukung oleh Haji Sanusi. Itu perdebatan luar biasa. Tapi di situ peran Haji Agus Salim masuk. Menjelaskan kepada Ki Bagus Kusumo bla 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 bla. Akhirnya Ki Bagus Hadi Kusumo menerima yang namanya 7 anak kalimat tersebut. Saudara-saudara, 7 anak kalimat ini disetujui di panitia, ada panitia kecil, ada panitia setengah. Pada waktu masuk dia ke pleno digugat lagi. Jadi penggugatannya belum tanggal 18, Bib. Digugat lagi oleh Mister Latu Hari-Hari. Catat ini orang-orang yang menggugat. Sebenarnya siapa yang mengidentifikasikan kita Indonesia yang ingin bersatu, siapa ingin memecah belah, siapa ingin keluar dari Indonesia dari sejak dulu. Ini sejarah kadang-kadang disembunyikan. Pak Munarman yang sudah sangat ini dari kiri ke kanan dianggap anti Pancasila dan sempat dipesantrenkan di Kekeas, di Salemba. Mister Ratu Hari-Hari itu menggugat. Gugatan Ratu Hari dibalas Ki Bagus Hadi Kusumo. Kalau begitu kami ingin juga. Tidak hanya 7, 2 cotet. Balik lagi, Haji Sanusi balik lagi. Istilahnya orang udah adem-adem, tenang-tenang, diganggu lagi. Ini kita ini umat Islam ini sering diganggu, ya kan? Kita lagi tenang-tenang, kita lagi sujud-sujud, diganggu. Nah, perdebatan ini itulah yang tadi dikemukakan oleh Habib Rizik. Siapa yang tampil? Nah, ini saudara saya. Siapa yang tampil membela itu? Bung Karno. Betul tadi Habib mengatakan.
Bung Karno lah yang meyakinkan seluruh anggota BPPKI itu bahwa ini adalah kesepakatan kita yang paling suci, inilah kesepakatan yang paling purna, tidak boleh mengganggu-gugat ini. Artinya, Bung Karno itu ideologinya pada waktu itu ideologi Piagam Jakarta. Jadi kalau ada yang mengklaim hari ini anak biologis, anak ideologisnya Bung Karno anti Piagam Jakarta, dia anti pikiran Bung Karno. Jangan dibalik-balik kayak gitu loh. Sekarang ini seolah-olah seperti itu kan. Nah, pada tanggal ini, ya kan, perdebatan yang begitu luar biasa, akhirnya disepakati. Itulah menjadi pertanyaannya Habib tadi. Kapan sesungguhnya kalau kita mau ambil ya, kalau saya menyatakan Mukadimah atau Piagam Jakarta, kita ambillah sila-sila Pancasila. Kapan sesungguhnya Pancasila itu disahkan secara bersama-sama? Berdasarkan data yang ada, kesepakatan kita berbangsa, karena negara kita belum ada, tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu tanggal 22 Juni tahun 1945. Kalau kita mau menyatakan hari lahirnya Pancasila, ya 22 Juni. Itu Pancasilanya. 1 Juni pidato. Kenapa kita tidak sebutkan pidatonya Muhammad Yamin? Kenapa kita tidak sebutkan pidatonya Supomo? Kenapa kita tidak sebutkan pidatonya Ki Bagus Hadikusumo? Ada apa di balik sejarah ini? Ya, kita jangan mau diadu-adu seolah-olah kita dipojokkan betul sekarang ini, seolah anti NKRI, anti Indonesia. Tidak. Antropolog Amerika, saya lupa namanya, nanti bisa di Google. Ikatan Indonesia ini tidak ada yang mengikat kecuali Islam. Sabang sama Merauke. Saya Palembang Islam, bisa duduk dengan saudara saya Adian Islam. Itulah yang mengikat kita itu. Ikatan tidak banyak ikatan kebangsaan. Kalau hanya ikatan kebangsaan, saya kira sabotase. Nah, jadi saudara-saudara, itu yang terjadi. Tanggal 17 kita mengumumkan proklamasi, ini ada juga peristiwa. Umat Islam ini nggak boleh lagi lugu-lugu nih. Ustaz Alban dia juga kalau kita mau politik, jangan kita mau kalah, kalau hak katakan hak gitu loh. Jangan dibelok-belok Ustaz. Ini banyak peristiwa yang dibelokkan. Ini kesepakatan inilah, Mukadimah inilah yang akan dibacakan menjadi yang namanya teks proklamasi. Itu kesepakatan penting. Tapi menyelang setelah jatuh bom, ini kawan-kawan Pak Munarman dahulu, golongan-golongan anak-anak muda yang ke kiri-kirian, ya, ke kiri kan, menculik Bung Karno, dibawa ke Rangat Sengkel, dipaksa untuk mengumumkan tanggal. Tidak ada infomukan ini, makanya ditulislah nama teks proklamasi itu, ditulis, diketik oleh Sayuti Malik, yang dicoret-coret kan, data otentik masih banyak coretan-coretan. Di mana dia ditulis, di mana diproklamasikan? Ini orang banyak sejarah juga, Habib sering mengungkapkan. Bung Karno sakit, tinggal di rumah Pak Marta, dikasih madu Arab supaya sehat besoknya. Nah, ini data-data ini banyak selalu. Kenapa? Karena peran Islam selalu menegasikan. Kita tidak ingin menegasikan peran orang lain, tapi peran Islam juga jangan dinegasikan seperti itu. Nah, saudara, pada tanggal 17 sore, ini pun misteri. Dalam pengakuan ini Bang Yusril pada nulis. Nanti Ustaz Adian kalau nggak salah, Ustaz Adian apa Bang Yusril, saya lupa. Dalam pengakuan pelacakan cucunya Laksmana Maida atau keluarganya, dia merasa tidak pernah ada Laksmaida itu menemukan Bung Hatta. Tadi kalau Habib menyatakan ada intervensi Jepang, enggak. Ini juga selalu dijadikan argumentasi oleh kawan-kawan yang sekarang ini mengagumkan reformasi, yang seolah-olah bahwa hadiah Jepang dan lain sebagainya. Betul, memang BPKI itu dibentuk zaman Jepang, betul mendapat yang namanya pengesahan, yang namanya kayak kita sekarang ini aja. EPI kan disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri, ini disahkan oleh Kumham. Partai saya Masumi mau ikut pemilu, hari pembukaan pendaftaran baru disahkan. Betul, tapi bukan berarti saya ikut pemerintah seperti itu. Jangan disimplikasikan, gara-gara disahkan menjadi bagian pemerintah. Itu ada juga argumentasi yang ingin mendelegasi tokoh-tokoh ulama kita ini, seolah ulama-ulama kita ini bagian dari proyeknya Jepang, seperti itu. Ada yang menyatakan seperti itu. Nah, saudara, pada tanggal 18 Agustus itu sampai saat ini misteri, tapi diduga adalah mahasiswa-mahasiswa yang di Penggansaan.
yang datang ke Bung Hatta sore hari mengatakan Bung Hatta, karena Bung Hatta ini orang yang tidak terlibat mempertahankan mati-matian pada tanggal pengesahan piagam Jakarta ini. Dan ide Bung Hatta juga memang tadi memisahkan relasi Islam dan agama itu. Maka dia datang tujuannya ke Bung Hatta. Coba dia datang ke Bung Karno, nggak akan jadi ini. Pasti ditolak menurut saya nih. Insya Allah akan ditolak oleh Bung Karno pada waktu itu. Nah, tapi dia ke Bung Hatta menyatakan, saya tidak mungkin merubah ini. Itu kalimatnya Bung Hatta. Kenapa? Ini hasil konsensus kita, ini hasil kebersamaan kita, ini hasil besok saya coba bicara dengan kalangan Islam. 17 pagi diumumkan Presiden, baru panitia yang tadi. 4 orang yang menjadi penyusun ini tidak ada di tempat, tidak ada di Jakarta. Yang ada adalah Ki Bagus Sadikusumo. Ki Bagus Sadikusumo mempersoalkan kembali pencoretan itu. Kita lihat ya, betapa giginya orang tua kita itu. Ustadz Alfian Tanjung, bagaimana Ki Bagus Sadikusumo mempertahankan sikapnya itu. Dia pertahankan, kenapa ini harus dicoret, ini kesepakatan. Kalau begitu saya mau 2 kata saja yang dicoret. Kan nggak ada di dalam risalah perdebatan itu, yang 2 jam atau 3 jam itu. Akhirnya datanglah yang namanya Pak Kasman, yang sampai akhir hayatnya menyesali. Ya Pak Adian ya, Pak Kasman dengan Tengku Hasan, dengan Agus Salim. Ya, ini masih tokoh ketiga ini masih debatable. Apakah ada atau tidak pada waktu itu, Bim? Tapi yang 2 yang pasti ada itu adalah Ki Bagus Sadikusumo dengan Tengku Hasan. Ada yang menyatakan ada Haji Agus Salim. Barulah yang menjelaskan, akhirnya sepakatlah, mengalahlah dengan berbagai ilmu. Oke, untuk sementara kita terima. Itulah yang terjadi pada tanggal 18 Agustus. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau lihat tampil sesungguhnya, kapan Pancasila dalam konteks negara Indonesia tanggal 18 Agustus tahun 1945. Walaupun dengan kepedihan, tapi memang ulama setiap ada musibah mengambil hikmah, ya kan? Ada hikmah, ya sudahlah, tidak syariat tauhid, itu hikmah yang diambil oleh para ulama seperti itu. Baik. Sedikit lagi. Saudara-saudara, jadi saya menyatakan itu yang kedua. Yang ketiga, ini kita kena merespon. Bung Karno itu maunya partainya tunggal. Itu ditendang. Partai tunggal itu ciri negara diktator, ciri negara komunis. Kita sudah memilih republik, maka tidak boleh ada partai tunggal. Maka harus partai lebih dari 1. Itulah keluar namanya maklumat Ik. Maklumat 10. Orang menyatakan sesungguhnya maklumat Ik. Karena tidak ada yang namanya nomor. Tanda tangan Bung Hatta. Merespon itu, umat Islam yang tergabung dalam Majelis Syuro Muslim Indonesia yang keempat bersepakatlah di Yogyakarta tanggal 7. Ini meluruskan sejarah, bukan karena saya ketua umum Masumi, Bib, tapi sejarah harus kita sampaikan gitu loh. Ini rangkaian, tidak bisa memisahkan Indonesia dengan keislaman, tidak bisa membicarakan keislaman dengan kemasumian pada waktu itu, bukan sekarang, masumian dulu. Nanti Pak Repli udah mulai agak protes ya. Jadi saudara, pada waktu itu berdiri partai-partai, pemilulah 55. Pemilu 55 itu adalah pemilu yang paling bersih dalam sejarah Republik Indonesia. Adil dan jujur, adil dari peserta, adil dari panitia. Siapa panitianya? Ya, Muhammad Rum pada waktu itu menjadi perdana menteri. Muhammad Rum ya, Pak Adian. Burhanuddin Arahab, ya, Pak Burhanuddin Arahab jadi perdana menteri. Orang Islam ini kalau diberikan amanah, tokoh-tokoh kita lihat jejak rekamnya, amanah dan jujur. Kita coba buktiin tokoh-tokoh yang lain, kasih amanah jujur atau tidak, kita bandingkan saja. Ini tokoh Islam, ini tokoh nasional, ini tokoh Islam. Mana jejak rekamnya yang jujur, mana jejak rekamnya cinta Indonesia, mana jejak rekamnya menghancurkan Indonesia. Kita bisa bandingkan benar seperti itu dengan teori perbandingan. Nah, saudara, akhirnya pemilu PKI hidup kembali. Padahal PKI baru menusuk kita dari belakang. Nanti spesialisasi PKI Alfian Tanjung daripada saya panggil polisi. Jadi saudara, pendeknya terjadi perdebatan lah. Kembali perdebatan ini terulang. Kenapa sah perdebatan itu? Di konstituante, pemilu 55 itu melahirkan anggota DPR, melahirkan anggota konstituante, sah perdebatan. Kembali
persoalan relasi agama dan negara. Sebenarnya ini sudah mulai ada titik temu, Bib. Panitia teman reses sama kayak itu, reses masuk intervensi. Nah ini ada angkatan intervensi yang tidak mau terjadi kesepakatan itu. Bung Karno lagi di Tokyo. Kenapa Bung Karno di Tokyo? Dia baru punya istri, Dewi. Jadi dia di Tokyo dipanggil, Telex segera pulang untuk kembali ke Indonesia untuk mendekretkan. Nah ini ada peristiwa ini, saya ingin mengakhirinya. Pada waktu Bung Karno ingin mengeluarkan dekret, dia panggil dulu dari fraksi NU. Yang hadir pada waktu itu fraksi NU itu Pak Saifuddin Zuhri dengan Ketua NU yang pertama Pak Idam Halid. Apa pertanyaan mereka? Yang Paduka Tuan Presiden yang mulia, kalau Tuan Paduka Presiden yang mulia ingin dekret Presiden, satu pertanyaan kami yang paling penting, tolong dijawab. Di mana letaknya Piagam Jakarta? Piagam Jakarta ini kita asosiasikan yang 7 kalimat tadi. Kalau sebenarnya kalau mau teks secara keseluruhan muka 5. Apa jawaban Bung Karno? Piagam Jakarta adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dekret ini. Ditanya lagi, bukan berhenti di situ saudara, bukan begitu senang, tidak. Tanya lagi pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaan berikutnya? Apakah ini hanya dokumen historis atau menjadi dokumen yuridis dalam aplikasi bernegara dan berbangsa? Bung Karno jawab, tidak hanya dokumen historis tapi dokumen yuridis, artinya menjadi falsafah. Kalau begitu, keluarkan maklumat pemerintah. Ini kan baru gentle agreement. Dibawalah ke sidang yang namanya itu di Konstituante. Pertanyaan sengit keluar juga dari fraksi NU dan Masumi. Banyak Pak Anwar Haryono itu mengeluarkan 37 pertanyaan. Itu memang perdebatan anggota DPR dulu memang bermutu. Pak Munarman nggak kayak sekarang nih, ceng-cengan ini dapat bagian berapa lu? Gitu kan. Anggota DPR sekarang ketemu siapa? Dulu argumentasi dengan ideologinya. Akhirnya saya pendek cerita, pemerintah mengatakan keluar yang namanya keterangan resmi Perdana Menteri Juanda menyatakan yang namanya kembali kepada Undang-Undang 45 dijiwai bagian tak terpisahkan dengan Piagam Jakarta dan bukan hanya bagian historis tapi bagian yuridis. Apa artinya? Ini penting buat kita. Artinya kita bangsa Indonesia dari jauh sebelumnya living law kita Islam, tidak ada hal ihwal yang menghalangi kita untuk menerapkan syariat Islam di bumi Indonesia ini. Takbir. Jadi saudara-saudara, mari kita buka sejarah ini. Memang banyak harus kita luruskan sejarah. Kita kumpulkan dokumen-dokumen yang ada kita melalui DPR. Kita ingin luruskan sejarah. Sekali lagi, mudah-mudahan melalui forum ini kita ingin luruskan sejarah. Hari lahir Pancasila berdasarkan dokumen-dokumen yang ada 3 fase. Fase pertama adalah 22 Juni. Fase kedua 18 Agustus. Fase ketiga adalah dekret Presiden. Itulah kalau mau disebut hari lahirnya Pancasila. Baik. Yang lain-lainnya adalah hari pidato masing-masing anggota BPPKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar.